Ya ampun. 1, 2. Nah, setelah ini kita menggunakan kabel crossover. Nah, ini adalah kabel crossover. Nah, kemudian klik pada komputer 1, kemudian tekan desktop, lalu IP configuration, kemudian kita klik pada static, udah, lalu kita mengikuti yang ada di tampilan modul ini. Kita mencantumkan IP addressnya, yaitu 192.168.100.1. Subnet masknya tinggal kita klik aja, lalu default gateway dikosongkan dan DNS server juga kita kosongkan. Next, kemudian pada komputer 2 sama seperti tadi, kita klik yang di bagian desktop, kemudian IP configuration, lalu kita mengikuti yang ini, yaitu 192.168.100.2. Next, setelah itu, oh ya, jangan lupa kita mengikuti nama komputernya atau nama PC-nya, yaitu ini ada komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1, next, kemudian ini komputer 2. Nah, kemudian setelah ini kita melakukan pengecekan koneksi, yaitu double klik pada komputer 1. Lalu kita pilih desktop, sudah. Kemudian kita mengklik command prompt ini ya, lalu kita ketik ping 192.168.100.2, kemudian kita enter. Nah, muncul ya, sama seperti yang ada di modul. Nah, keterangannya jika muncul reply from 192.168 dan seterusnya, berarti komputer 1 dan komputer 2 sudah terhubung. Next, kemudian kita coba yang di komputer 2. Kita ketikkan ping 192.168.100.1, kemudian kita enter. Satu, dua, tiga. Kemudian kita menggunakan switch. Kemudian kita menggunakan server. Next, kita menggunakan kabelnya, yaitu kita memakai kabel capacitor probe. Kemudian setelah itu kita klik pada server, lalu config, kita klik pada di switch, kita klik di sini ya, config, kemudian kita pilih service.
config service, kita klik DHCP, kemudian kita klik on. Kemudian kita memasukkan IP-nya, yaitu 192.168, kemudian 10, kemudian 1, kemudian subnet max-nya 255, 255, 255 dan 0. Kemudian kita klik save. Tampilannya akan seperti ini. Nah, sama ya, berarti kita berhasil menjalankan yang di tahap ini. Kemudian kita klik pada server, lalu kita pilih di desktop, kemudian IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.10.1. Kemudian pada komputer 1 kita pilih yang di desktop, kemudian IP configuration, kemudian klik pilihan DHCP. Jika ada tulisan successful, berarti sudah berhasil untuk men-setting DHCP dan lakukan langkah yang sama ke komputer 2. Oke, karena sudah ada tulisan di sini DHCP request successful, jadi itu tandanya berhasil ya. Maka kita akan melakukan hal yang sama di komputer 2 atau yang di PC 2. Desktop IP configuration, maaf, DHCP. Oke. Kemudian yang di komputer 3 desktop IP configurations DHCP. Oke, setelah ini testing melalui command prompt. Kita akan melakukan testingnya, yaitu seperti ini. Command prompt, lalu kita ketik ping, kemudian kita memasukkan IP configuration-nya tadi, yaitu 192.168.10.1. kemudian kita enter. Nah, kalau tampilan sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Kemudian servernya kemudian router.
Nah, setelah seperti ini, saya klik setiap PC dengan cara klik pada PC, pilih desktop, PC1, klik desktop, kemudian IP configuration. PC1 IP nya 192.168.1.1. Next di PC 2 desktop, satu sembilan titik satu lima titik satu titik dua. Kemudian satu sembilan titik satu lima titik dua titik satu. Kemudian router konfig, lampunya berubah menjadi hijau. Maaf, lampunya belum berubah. Pin salah satu komputer kelas 1 ke komputer kelas 2, berarti ini 192.168.1.2
pin 192.168.172. Ini ya, ini adalah hasilnya sama seperti yang ada di model. Next, saya sudah membuat elemen-elemen seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan atau menjalankan jaringan tersebut. Baik, langsung saja kita praktikkan. Di bagian PC 1 kita memasukkan IP yang ini, yaitu ping 192.168.10.3. Nah, jika seperti ini artinya jaringan yang ini atau PC yang ini bisa terhubung ke sini. Selanjutnya kita akan mencoba di PC 3. Kita mencoba PC 3 apakah terhubung dengan PC 2. Ping 172.10.10.2. Nah, ini juga berhasil ya. Kita bisa melakukan atau menghubungkan dua jaringan ini yang ada di dalam satu kelas B. Yang ini adalah kelas A. Kemudian kita akan melakukan menghubungkan kelas jaringan A dan kelas jaringan B. Langsung saja kita coba di PC 1. Kita memasukkan IP yang di kelas B, yaitu ping 172.10.10.2. Tidak berhasil ya. Saya tidak tahu di mana kesalahannya, tapi yang saya tahu yang saya buat itu mungkin ada konfigurasi yang salah. Tapi di sini yang berhasil saya lakukan ialah menghubungkan jaringan antar sesama kelas. Jaringan yang di sini, ini ke sini, dan yang ini ke sini. Saya belum bisa melakukan jaringan yang dari sini ke sini.
Nah, setelah seperti ini, itu berarti kita sudah selesai melakukan praktikum 5.
Sini saya akan melakukan praktikum yang terakhir. Nah, di sini saya sudah membuat elemen-elemennya, dan di bagian router saya juga sudah mencantumkan di bagian Gigabit Ethernet 00 saya sudah mengisi IP-nya ya. Kemudian di bagian CLI kita mencantumkan seperti ini. No SH, enter. Kemudian IP DHCP, pool nama, kemudian default router, default router 192.168.1.1, kemudian enter. Network 192.168.1.1 0 spasi 255.255.255.0, kemudian enter. DNS server 192.168.1.1, kemudian IP DHCP excluded strip address 192.168.1.1 spasi 192.168.1.10. Coba kita pastikan dulu 192.168.1.1 spasi 192.168.1.10. Kemudian kita close, lalu kita buka access point, pilih yang di config, lalu pilih port 1. Ini kita ganti jadi wifi. Ini kita pilih WPA to PSK. Kemudian ini kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita close, lalu kita buka yang di tablet, pilih yang di config, lalu pilih wireless. Ini kita pilih sama seperti tadi wifi, kemudian ini kita pilih WPA to PSK, lalu ini kita buat 1 sampai 8. Kemudian kita close, lalu di bagian smartphone kita klik, lalu pilih config, pilih wireless, lalu di sini kita buat wifi juga, wifi WPA, pilih WPA to PSK, kemudian kita juga klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita close. Lalu di bagian di tablet ini kita akan melakukan tes ping di desktop. Kemudian kita coba ping, tadi saya mencobanya tidak bisa, tapi kita lihat lagi. Ping 192.168.1.1. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa ya. Nah, setelah seperti ini, itu tandanya kita berhasil melakukan praktikum yang ke-7. Baik, itu sekian saja dari praktikum saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan saat melakukan praktikum ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.